Udah Iya telepon, nih. kok meresahkan Iya. ada apa nih? Iya ini mumpung lagi di luar nih, soalnya kalau di rumah majikan agak susah untuk bisa telepon. Oke, ada apa, Sayang? Ya saya kan selalu nonton konten-konten Miss Yuni. Nah terus juga saya tuh pernah nonton salah satu TKW yang ada masalah sama keluarga di rumah sampai dia menghilang dari keluarganya gitu loh, Miss. Oke, heeh, terus? Jadi sekarang ini saya tuh lagi apa ya, baru-baru ini kayak melakukan hal yang sama gitu, Miss. Oke, kenapa kamu ingin menghilang dari keluargamu? Ya karena saya sangat apa ya, kecewa dan sakit hati gitu, Miss. Kan saya belum apa-apa udah mau nangis. Mhm. Jadi saya tuh kayak menutup akses ke ke dari ini kan ke anak-anak saya tutup semuanya, Miss. Bahkan dari teman-teman saya juga kayak saya pengen tenang aja gitu sekarang. Kenapa? Suamimu kah? Orang tuamu kah? Iya, kalau orang tua enggak, Miss, karena orang tua saya sudah nggak ada, yang perempuan tua, dia nggak pernah ngerepotin saya, nggak pernah menuntut apapun dari saya gitu. Kebanyakan itu ya dari saudara-saudara sekandung saya, terus dari suami saya. Hmm. Jadi apa ya, orang-orang dekat yang intinya tuh pernah saya bela-belain, pernah saya bantu, pernah saya tolong, tapi ya bikin saya sakit hati gitu. Mhm. Jadi kan cerita awalnya itu kan saya sebelum ke Hong Kong kan saya ke Taiwan dulu ya, Miss. Heeh. Itu kurang lebih saya resmi di Taiwan itu 11 bulan karena saya memutuskan untuk kabur dari rumah majikan karena yang saya jaga itu melakukan tindakan yang senonoh gitu loh, Miss. Tidak senonoh. Iya, karena kan masih muda, yang saya jaga itu umur 42 tahun, Miss. Mhm. Nah itu orang rumah itu nggak ada yang tahu gitu, Miss. Terus saya lapor agensi juga, agensi cuma bilang, ya sabar lah, nggak akan mungkin lah dia ngapa-ngapain kamu gitu. Sampai akhirnya uh, sepertinya kayak nggak direspon, ya sudah saya kabur gitu. Karena selama kabur-kaburan itu kan mereka tuh nggak tahu saya tuh kerja apa enggak, terus saya di luar seperti apa gitu kan, Miss. Nah si suami saya ini apa ya, dia tuh kan mikir Taiwan itu kan seperti itu sih, Miss, kayak yang buruk lah gitu kan ya, Miss ya. Mhm mhm mhm. Jadi dia tuh mikirnya saya tuh seperti itu gitu loh, Miss. Jadi Dia wanita selalu bilang, nakal gitu. iya, dia selalu bilang saya eh, pernah ditidurin sama laki-laki lah, sudah ganti laki-laki, nggak mungkin kalau saya nggak selingkuh segala macam. Padahal saya di sana itu, Miss, bener-bener kerja cari uang gitu, karena saya waktu berangkat ke Taiwan kan saya ninggalin hutang gitu loh, Miss. Mhm. Tapi saya tuh kayak selalu dituduh, terus difitnah, terus sedangkan tiap bulan setiap saya dapat uang, dia nggak pernah tahu saya tuh kerja di sana kayak apa, seperti apa. Tapi tiap bulan itu saya selalu kirim buat dia, buat anak-anak, karena kan anak-anak saya kirim, saya titipkan ke dia gitu, Miss. Mhm. Setelah itu saya bilang sama dia, kalau saya kerja dituduh terus, difitnah terus, ya sudah, saya pulang aja, saya bilang gitu. Akhirnya saya pulang itu nggak menghasilkan apa-apa gitu, Miss. Mhm. Terus pas saya pulang, bukannya keadaan rumah tangga saya itu membaik, malah hancur-hancuran gitu, Miss. Malah ribut di depan anak, terus juga saya dapat kekerasan fisik, segala macam, dapat hinaan dari dia, belum lagi dari tetangga-tetangga, saudara-saudara. Karena kan saya pulang nggak berhasil gitu loh, Miss. Kamu pulang gagal. Gagal. Nah, terus Mhm. akhirnya tuh, karena saya mikirnya daripada nanti anak saya juga kena mental, karena setiap kita ribut di depan anak-anak, dia pukulin saya apa di depan anak-anak, akhirnya saya memutuskan untuk proses ke Hong Kong gitu, Miss. Mhm. Nah, setelah sampai di Hong Kong, ya hutang saya yang waktu itu tuh masih belum selesai gitu kan, Miss. Belum lagi saya harus Mhm. potongan apa segala macam. Belum lagi tiap bulan juga saya kirim dia itu wajib untuk anak-anak gitu kan. Mhm. Pokoknya semua kebutuhan kerja rumah tangga gitu, Miss. Dia itu di rumah itu nggak kerja gitu, ya kerja kerja seada-adanya lah gitu. Mhm. Mhm. Terus kayak
saudara-saudara kandung saya juga Miss nyari saya itu cuma duit, duit, duit terus kan ya. Nggak sedikit loh Miss, yang sekian juta Pak gitu. Terus pas kemarin saya sebenarnya saya mau nonton kan, yes, belum dapat Suaramu lagi putus-putus gitu sayang. Miss, udah pulang aja gitu. Suaramu putus-putus sayang. Iya Miss, Nah, suaramu putus-putus. Nah, terus. tapi setelah saya pulang gagal lagi Miss untuk yang kedua kalinya, itu saya tahu sendiri kan Miss, kayak tetangga, saudara, semuanya tuh kayak ngomongin gitu, kayaknya sakit banget saya Miss. Terus akhirnya saya balik lagi kan Miss ke Hong Kong. Setelah balik lagi ke Hong Kong, ini tuh baru mau masuk 4 bulan gitu loh Miss, masih potongan. Terus. Dan selama potongan itu kan uang sisa cuman berapa sih, cuman nggak nyampe 5 juta kan Miss, yang 3 jutanya itu saya transferin ke rumah ke anak-anak, terus yang lain-lainnya saya pakai buat cicil-cicil hutang gitu kan. Kali saya nyisa di sini tuh berapa sih, untuk liburan aja nggak nyampe lu Miss, saya kadang-kadang cuma di taman aja karena uang liburan saya tuh nggak cukup. Tapi kenapa kok suami saya tuh masih mengungkit-ungkit gitu, mengungkit-ungkit kalau saya tuh pulang udah bertahun-tahun tapi nggak mendapatkan hasil. Terus dia juga kayak masih nuduh-nuduh saya sama laki-laki apa segala macam. Saya kayak sakit hati aja gitu nih. Sedangkan di majikan yang ini itu luar biasa nih, saya capeknya nih. Dari subuh sampai jam 11 malam. Komunikasi nggak boleh, dipantau terus dari CCTV sama majikan. Sedangkan sama suami aja saya komunikasi ribut terus, difitnah terus, dituduh-tuduh terus, apa yang saya ngerti. Dia bilang sama saudara saya yang lain, katanya saya itu gila laki lah, uang saya tuh habis pulang nggak berhasil karena saya itu ngiranterin uang laki-laki kapan gitu loh Miss. Saya nggak pernah merasa itu yang bikin saya sakit hati. Terus kemarin kamu dengar ada mbaknya yang hilang dari keluarga karena masalah keuangan, merasa capek, dan hari ini kamu merasakan hal yang sama. Iya betul Miss. Jadi apa ya, kayaknya saya selama ini kerja nggak pernah komunikasi sama siapapun. Saya benar-benar sekali ini pengen sukses gitu kan, karena kegagalan saya 2 kali sudah gagal gitu kan Miss. Saya mohon sama dia, tolonglah gitu ya, kalau mau ribut, kalau mau telepon cuma cari keributan, nggak usah telepon, biarkan saya di sini fokus kerja. Saya itu nggak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Kamu selalu mikir saya sama laki-laki lah, teleponan lah, VCS-an lah, transfer uang lah. Mana buktinya? Saya sampai sumpah lillahi ta'ala demi Allah, saya nggak pernah melakukan itu, Miss. Kata dia mau mencari buktinya, ya silakan. Saya bilang, saya itu bukan perempuan bodoh, saya bilang kayak gitu. Kalau saya mau gila laki, kenapa di Taiwan banyak laki, Miss? Kenapa nggak di situ saya, waktu saya gila laki-laki? Saya nggak terpengaruh, saya nggak gila laki-laki, saya bilang sama dia. Sudah Tapi berapa lama selalu, kamu menghilang dari keluarga? baru Miss, baru sih Miss, baru 10 hari. Cuman dia itu selalu nyerang-nyerang saya terus pakai nomor baru gitu. Oke, dan kira-kira mungkin bisa dipastikan suamimu suatu saat akan cari Miss Yuni, benar nggak? Saya nggak tahu Miss, dia cari saya apa nggak tahu saya Miss. Nah, inilah kenapa Miss Yuni kalau suami mencari istrinya dalam keadaan emosi. Masih ingat kemarin ada salah satu cowok yang meminta saya untuk memulangkan istrinya? Jadi saya Iya gini Miss, loh, karena kan saya tidak tahu nih dalam rumah tangga, bener gak sih? Kenapa saya tidak berani iya, ikut campur dalam rumah tangga orang? Saya tuh paling nggak berani karena saya sudah bilang bahwa saya punya rumah tangga yang tidak saya ceritakan seluruhnya kepada orang lain. Saya rasa kamu juga sama. Kamu tidak akan iya menceritakan Miss. kesalahanmu. Begitu juga dengan suamimu. Suamimu tidak akan pernah menceritakan kesalahan dia ke orang lain. Pasti dia mencari orang-orang pendukung. Benar nggak sih? Jadi saya secara Iya Miss. pribadi, Dok, saya tidak membenarkan apa yang kamu lakukan. Tapi kalau itu yang membuatmu tenang, nggak apa-apa. Karena kamu butuh ketenangan juga. Kamu bekerja dari pagi sampai malam sudah diperas otakmu.
sudah diperas tenagamu, masih diperas uangmu. Karena itu saya tidak akan membela siapapun. Kenapa sih saya tidak berani mencari atau memposting kalian yang baru ngilang? Seminggu ngilang, 2 minggu ngilang, 1 bulan ngilang, 3 bulan ngilang. Karena saya itu punya anak buah yang ngilang 17 tahun. Keluarganya nyari dia ke saya, dan kebetulan dia itu cari majikan di saya. Saya cuma lihat, ini anak buah saya. Saya berbicara, ngobrol dengan dia. Dia menangis di pelukan saya dan berkata, uang saya dihabiskan selama 17 tahun. Saya sudah tua. Saya lelah. Paham nggak saya? Halo? Oke, dari suaranya sangat berat sekali. Dari suaranya sangat lelah sekali. Bukan saya ingin membela perempuan. Kalau perempuannya selingkuh, kalau perempuannya melakukan kesalahan, kalau perempuannya gila pada papa online, mungkin saya akan berani speak up dengan cara saya menjengat-jengat marah sama perempuannya. Tapi bagaimana dengan Anda para laki-laki? Sebelum kami merantau, sebelum kami sukses, apa yang kau berikan pada kami? Kenapa sih saya selalu berbicara keras dengan para suami yang ada di Indonesia? Kenapa saya selalu mengatakan jangan seenaknya sendiri, giliran gajian kamu bilang cinta, giliran gak gajian kamu bilang tiadalah, tiada apa.